Mar, lu udah tahu belum? Beberapa hari lalu pemerintah kita itu diserang sama hacker loh. Ya tau lah kan, itu kan kejadiannya happening banget. Kejadian itu pasti tanggal 20 Juni kemarin kan, itu yang diserang PDN Surabaya loh. Kacau banget ya. Nah, itu dia. Kenapa bisa gak ada backup data sama sekali? Padahal kita kerja di kantor aja kita ada backup data kan? Bahkan HP pribadi kita sama laptop pribadi kita aja kita ada backup data loh. Jadi data yang dihack itu hilang semua jadinya. Iya, hilang. Dan yang paling parah kena dampaknya itu pihak imigrasi. Karena mereka itu yang paling rutin taruh data di PDN. Pas tanggal 20 Juni kemarin itu loh, airport itu semua pada numpuk. Orang yang mau check-in tiket, orang yang mau lewat imigrasi, semua nggak bisa gara-gara sistemnya down. Sampai-sampai imigrasi itu harus lakuin secara manual, baru besokannya bisa agak lancar. Ada lagi, 21 sistem aplikasi imigrasi itu juga kena. Dan itu berkaitan dengan pembuatan visa, paspor, M-paspor, sama izin tinggal. Sampai-sampai ada 60.000 paspor itu semua kena telat terbit loh. Wah, kacau banget ya. Setahu gua Kementerian Pendidikan juga kena dampaknya loh. 800.000 penerima KIPK, datanya juga hilang. Jadinya harusnya penerimanya diumumkan tanggal 1 Juli kemarin, jadinya diundur. Belum lagi, program beasiswa dosen yang kuliah di luar negeri, datanya juga hilang. Jadi pengumuman juga diundur. Padahal kan nggak mungkin ya jadwal kuliah itu diundur juga. Belum lagi program BPI, yang kuliah di Amerika, Asia, Eropa, dan Australia, itu juga diundur dananya. Padahal kan biaya hidup mereka kan nggak mungkin diundur juga di sana. Makanya kan Mar kan, kacau banget kan. Dan bukan itu doang, sertifikasi UMKM itu juga terhambat gara-gara sistemnya down. Apalagi pemerintah kita kan ada aplikasi Srikandi, yang itu sistem pengarsipan nasional. Itu pun sampai gak bisa diakses. Waduh, kasian banget ya pemerintah kita. Pasti pusing dan kebingungan banget untuk ngatasin masalah ini. Tapi Mar, personally menurut gua ini semua kesalahan pemerintah kita sendiri sih. Kenapa pemerintah kita nggak mewajibkan semua lembaga itu melakukan backup data? Karena Kominfo itu udah kerjasama sama Telkom dan Lintas Harta untuk menyediakan infrastruktur backup data. Nah, tapi dengan gampangnya pas di rapat DPR kemarin, Kominfo itu ngomong kalau regulasi backup data itu opsional, bukan mandatori. Ya kalau gitu gak heran lah kalau ada kejadian kayak gini. Tapi Kominfo itu cuma jadi pengelola doang di PDN. Mereka nggak ada hak akses apapun di sana. Dan perihal backup itu dikembalikan lagi ke keputusan masing-masing lembaga. Dan perihal opsional itu terkendala dengan biaya. Karena pertama, mereka backup di server sendiri, itu dikenakan biaya. Dan kedua, mereka backup lagi di server PDN, itu dikenakan biaya lagi. Di sana mereka kesulitan untuk menjelaskan dengan auditor, kenapa harus di backup 2 kali, sehingga dikenakan biaya 2 kali dan membuat anggaran lebih mahal. Nah, masalah biaya ini seharusnya udah menjadi PR Kominfo untuk dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga supaya mereka bisa jelasin ke auditor, supaya proses backup data itu jalannya lancar. Udah kejadian kayak gini, pemerintah kita itu masih gak mau bayar untuk tebus data-data yang udah di-hack itu. Masalahnya hackernya ini gila loh, Bang. Dia minta tebusan ke pemerintah kita sebesar 8 juta USD. Itu setara dengan 131 M loh. Ya jelas lah pemerintah kita nggak bisa sembarangan kasih uang sebesar itu. Tapi Mar, kalau nggak dibayar, berarti pemerintah kita membiarkan data-data itu hilang aja begitu aja. Karena dari data imigrasi aja, itu udah banyak data personal warga Indonesia itu yang bocor. Belum lagi masih ada data-data dari lembaga lainnya. Apa pemerintah kita itu menganggap semua data itu nggak penting? Mungkin bukan dianggap nggak penting ya, tapi pemerintah kita tuh mungkin lebih melihat tidak mau berada di posisi yang lemah. Karena lu bayangin aja kalau misalnya pemerintah dengan gampang memberikan uang tebusannya, nanti apa bakal nggak ada kemungkinan para hacker itu melakukan hack lagi dan hacker yang sama melakukan hack yang sama. Karena berasa gampang aja gitu minta uang tebusan terus dikasih. Dan perihal kenapa pemerintah juga nggak mau kasih uang tebusan, mungkin karena pemerintah udah ada data yang dienkripsi dan diharapkan bisa di-recover. Makanya pemerintah tetap nggak mau kasih uang tebusannya. Masalahnya Mar, data-data yang udah di-hack itu bukan gak ada kemungkinan loh untuk diperjualbelikan di dark web. Ya, itu nantinya bisa dipakai untuk penipuan, pemerasan, atau tindak kriminal lainnya yang mengatasnamakan kita sendiri. Karena data privasi kita sebagai warga itu udah tersebar ke pihak yang gak bertanggung jawab. Gue paham sih concern lu, Bert. Lu bayangin aja, ada orang yang niat jahat ke diri lu, tapi dia udah lakukan background checking ke diri lu dan keluarga lu, karena dia juga udah dapat identitas kita. Makanya gue harap pemerintah tuh bisa lebih concern lagi tentang keamanan digital.
Karena hacker-hacker ini udah menjadikan situs pemerintahan kita sebagai tempat uji kompetensi. Karena udah berulang kali juga kejadian. Makanya kan, orang hackernya sendiri aja ngomong, dia nge-hack buat kasih lihat seberapa gampang situs pemerintahan kita itu bisa di-hack. Gue berharap sih dari kejadian kayak gini, pemerintah kita itu bisa introspeksi dan menganggap cyber security ini dengan lebih serius. Semoga aja nggak ada kejadian kayak begini lagi. Nah, sampai sini aja pembahasan kita. Jangan lupa save dan share video ini. Kalau lo orang ada opini pribadi tentang hal ini, boleh didiskusikan juga ya di komen. Finally, learn to get Settle earn.